Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Mudzakkirah al-Aqidah al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai di halaman 30. Masih di pembahasan seputar sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus. Makna hadhihi kalimat tarik mutaqal bahwa wasil bil asbab mufiyati ila al-intiqam min al-adu wa la yajuzu wasfullahi biha wasfan mutlaqan bal Muqayyadan. لأنها عند الإطلاق تحتمل مدح والذم والله سبحانه منزه عن الوصف بما يحتمل الذم. وأما عند التكليف أن يوصف الله بها على وجه تكون مدحا لا يحتمل ذم لا يحتمل الذم دالا على علمه وقدرته وقوته، فهذا جائز لأنه يدل على كمال الله على كمال الله. Baik, cukup dulu sudah. Barakallahu. Kita lihat berikutnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tentang sifat yang berkaitan dengan pujian dan celaan secara sekaligus. Itu apa? Sifat al-makru wal kaidu wal nihal. Makar, kaid, tipu daya, nihal, muslihat, sama ya, mirip-mirip. Kata beliau, makna hadil kalimati salasi mutaqaribun. Makna tiga kata ini berdekatan, mirip-mirip. Wa huwa at-tawassul bil asbabi al-khafiyah, yaitu tawasul. Tawasul itu sampai menjangkau bil asbabil khafiyah, dengan sebab-sebab yang enggak kelihatan. Ilantiqami, untuk menghukum, untuk menyiksa, untuk memberikan balasan minal adu, kepada musuh. Itu namanya makar, tipu daya, muslihat. Jadi sampai bisa begitu ya, bisa menghukum, bisa membalas, bisa intiqam, bisa menyiksa dengan sebab-sebab yang nggak kelihatan kepada musuh. Kemudian kata beliau, wala yajuzu wasfullahi biha wasfan mutlaqan bal muqayyadan. Dan nggak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat tadi, makar, kaid, nihal, dengan sifat secara mutlak. Artinya disebut Allah yang membuat makar, stok gitu, nggak boleh. Bal muqayyadan, akan tetapi harus muqayyad, harus diberi keterangan, Allah membalas. Gitu. Li'annaha indal itlaqi. Kenapa? Karena sifat-sifat tersebut ketika dimutlakkan, ketika nggak ada embel-embelnya, disebut saja begitu saja, itu tahtamilul madha wa dhamma. Itu punya atau ada kemungkinan pujian dan celaan secara sekaligus. Jadi sifat itu ditinjau dari dalalahnya kepada pujian dan celaan itu terbagi menjadi 4. Ada yang menunjukkan pujian saja, sifat yang menunjukkan pujian saja, seperti karom kemarin, mulia. Terus ada yang menunjukkan kepada celaan saja,
Ini dinafikan dari Allah. Seperti sifat apa? Sifat bukhal, sifat khalid. Yang ketiga, menunjukkan atas celaan dan pujian tergantung tinjauannya. Contohnya ini, sifat makar, kait, nihal. Kemudian yang keempat, yang tidak menunjukkan pujian dan celaan. Ini nggak ada. Nggak ada wujud. Nggak ada wujud. Baik, jadi ketika sifat-sifat ini disebutkan secara mutlak begitu saja, nggak pakai embel-embel, maka dia menunjukkan pujian dan celaan secara sekaligus. Wallahu subhanahu munazzahun anil wasfi bima yahtamilu dzam. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah disucikan dari sifat yang ada kemungkinan celaan. Jadi nggak boleh Allah disifati dengan sesuatu yang punya potensi celaan sifat tersebut. Tapi amma inda takkid. Tapi ketika sifat ini dikasih takkid, dikasih keterangan tambahan, bi an yusafallahu biha ala wajhin, dengan Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat tersebut ala wajhin secara takunu madahan, secara pujian la yahtamilu dhamma, yang tidak mengandung, tidak ada kemungkinan celaan, dalan ala ilmihi, yang menunjukkan atas ilmunya Allah, wa qudratihi, kuasanya Allah, wa quwwatihi, dan kekuatan Allah. Fahada jaizun, maka yang seperti ini boleh, di annahu liyadullu ala kamalillah, karena yang seperti ini menunjukkan atas sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lihat. Terus selanjutnya. Sifat madahina yustaqqa Allahi al-makiru ad-damma. Baik, kemudian kata beliau, wa dalilu ala ittisafillahi ta'ala bihadhi sifat. Dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat tadi, makar, kait, nihal, itu adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makan dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi Allah tidak di dalam ayat ini Allah tidak disifati begitu saja dengan wa yamkurullah, Allah membuat makar, tapi dalam keadaan konteksnya membalas. Maka ketika membalas tipu daya, ini menunjukkan atas sifat ilmu, sifat kuasa, dan sifat kekuatan Allah. Orang kalau dikasih makar gitu kan, makar itu kan tadi apa? Menghukum atau menimpakan kejelekan kepada musuh dengan sebab-sebab yang nggak kelihatan gitu kan. Itu namanya makar. Orang kalau nggak tahu, di begituan dia diem aja. Tapi karena Allah punya sifat maha tahu, maka Allah bisa membalasnya, membalas makar tersebut. Maka jadilah sifat itu tersebut dengan sifat sempurna, sifat sempurna. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kait, innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka berbuat tipu daya, wa akidu kaidan, aku pun berbuat tipu daya, aku pun membalas tipu daya. Sama, konteksnya selalu membalas. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Dan hum, mereka orang-orang kafir, yujadiluna fillah, itu mendebat berbantah tentang Allah, wa huwa syadidul mihal, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu keras mihal, muslihatnya. Jadi konteksnya selalu membalas. Konteksnya selalu membalas. Kemudian kata beliau, wa yakunul makru wal kaidu wal nihalu sifata madahin. Maka jadilah makar, kaid, nihal ini sifat terpuji. Idza kana lil isbatil haqqi wa italil batil. Kalau
sifat makar, kaid, nihal itu untuk menetapkan hak dan membatalkan yang batil. Membatalkan yang batil. Watakunu damman, dan sifat tadi menjadi sifat yang tercela fi ma'ada dzalik, pada perkara selain hal tersebut. Jadi untuk menetapkan kebenaran dan membatalkan kebatilan, kita membalas tipu daya, itu jadi sifat terpuji. Ini sifat tersebut terpuji. Wala yajuzu an yastaqqa. Kemudian kita beliau, dan tidak boleh, ini kaidah ya, kaidah dalam menetapkan nama. Tidak boleh memustakkan min hadis sifat, dari sifat-sifat ini, asma Allahi, menjadi nama Allah. Nama Allah nggak boleh mustaq dari kata-kata ini, dari sifat-sifat ini. Fayuqalu, kemudian dikatakan al-makir. Allah punya nama al-makir, nggak boleh. Wal kaid, Allah punya nama al-kaid, nggak boleh. Kenapa? Li'anna asma Allahi husna. Karena nama-nama Allah yang husna itu la tahtamilu damma bi ayyi wajhin, tidak mengandung celaan dari sisi manapun. Jadi kalau untuk membuat nama, menetapkan nama Allah nggak boleh dari sifat yang ada kemungkinan pujian dan celaan secara sekaligus. Wa hadhihi indal itlaqiha tahtamilu damma kama sabaqa. Sedangkan apa namanya sifat-sifat ini makar, kaid, nihal, itu ketika dimutlakkan itu ada kemungkinan celaan sebagaimana telah berlalu. Kemudian al-afu, ya. Al-afu wal tajawi wa min asma'illahi ta'ala wa kana Allahu Al-afu tadi kita al-afu itu maknanya ini sama ya, sifatnya dari nama Ghafur. Al-afu huwa al-mutajawizu an sayyi'atil ghair. Afu adalah yang menoleransi, yang memaafkan kesalahan orang lain. Wa huwa min asma'illah, dan ini termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Wa daliluhu qawluhu ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ghafur itu lebih dari afu. Lebih dari afu. Ya, lanjut. Antum lagi ya, Riz. Waqalaka anna billahi Subutiyatun subutiyatun wa hiya allati athbataha Allahu li nafsihi wa salbiyatun hiya allati nafaha an nafsihi wa anna fiha sifatin salbiyatin fa innaha tatadammanu sifata madhi subutiyatin. قد ذكر المؤلف رحمه الله آيات كثيرة في الصفات السلبية منها هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا samiyi والسميع kufu والكفر والنهي waniddu معناها بتقارب والسبيل والنظير ونفس ذلك عن الله يتضمن انتفاء zukira ذكرى وإثبات كماله حيث لا يشابهه أحد كماله من قوله تعالى. cukup dulu. Kemudian kata beliau, min nususi sifatis salbiyat, di antara nas-nas yang menunjukkan sifat salbiyah. Ingat sifat salbiyah itu apa? Sifat secara garis besar dibagi menjadi dua, sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah yang Allah tetapkan, sifat salbiyah yang Allah nafikan. Nah, yang dimaksud atau yang dimau dari sifat salbiyah itu bukan sekedar menafikan, tapi juga menetapkan lawannya dari sifat tersebut. Contoh misalkan, Allah menafikan dirinya punya sifat zalim, bukan sekedar Allah menafikan sifat zalim, tapi juga menetapkan lawannya, yaitu apa? Sifat lawan dari zalim apa? Adil. Berarti Allah plus menetapkan sifat adil. Ingat, sekedar
apa salbiyah itu bukan pujian. Kamu tuh orangnya nggak zalim. Enggak, itu bukan pujian. Ya. Kamu orangnya nggak jelek, gitu kan. Kamu orangnya nggak goblok. Itu bukan pujian ya. Nah, dalam pasal ini Ibnu Taimiyah itu di kitab Aqidah Wasithiyahnya sendiri menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan sifat-sifat salbiyah. Kemudian kata beliau, sabaqalaka anna sifatillahi, anna sifatallahi. Sifat ya betul ya. Telah berlalu, telah lewat bagimu bahwa sifat-sifat Allah itu subutiyatun. Ada yang subutiyah. Wahiyallati atbatahullahu li nafsihi, yaitu yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Wasalbiyatun wahiyallati nafaha an nafsihi. Dan sifat salbiyah yaitu yang telah Allah nafikan untuk dirinya. Wa anna kulla sifatin salbiyatin, dan bahwa semua sifat salbiyah fa innaha tatadammanu sifata madhin subutiyatan. Maka dia mengandung sifat pujian secara subutiyah. Sifat pujian secara subutiyah. Jadi sifat salbiyah itu mengandung sifat pujian secara subutiyah. Waqad dzakaral muallifu rahimahullahu ayatin katsiratan, dan penulis Ibnu Taimiyah menyebutkan banyak ayat, beberapa ayat dalam sifat-sifat salbiyah. Dan nanti beli akidah wasithiyah ya. Nanti habis ini, setelah ini kita masuk ke akidah wasithiyah insyaallah. Wa minha, dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan 3 surat dulu, 3 ayat dulu. Surat Maryam, hal ta'lamu samiyya. Jadi yang dinafikan 3 sifat. Apa sami, kufu, dan nid. Hal ta'lamu lahu sami. Apakah engkau tahu ada yang sama bagi Allah? Samiyya. Ada yang sama bagi Allah. Kalau dibangun ada yang dinamakan Allah juga. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu bagi Allah seorang pun. Fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah andada, nid, tandingan-tandingan. Ada 3 sifat, sifat salbiyah. Was-sami wal kufu wan niddu. Sami, kufu, nid, maknaha mutaqaribun. Maknanya itu berdekatan, mirip-mirip. Wa huwa syabihu wan nadhir, yaitu syabih, nadhir, yang serupa, yang setara. Wa nafi dzalika 'anillah, dan apa namanya menafikan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, ya tadammanu, itu mengandung intifa'a ma dzukira, menafikan, menghilangkan sifat-sifat yang disebutkan tadi, sami, kufu, nid, plus wa isbata kamali, dan menetapkan kesempurnaannya, haitsu la yushabihuhu ahadun likamali, karena tidak ada yang mana tidak ada seorang pun yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, menyamai Allah karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cuma dinafikan sekufunya, setaranya, tapi juga ditetapkan Allah maha sempurna, punya sifat maha sempurna. Kenapa? Karena enggak ada yang setara dengan Allah. Kemudian wa minha fa'amarallahu bihamdihi lintifai nafsi anhu wa hiya ifadu waladi. ونفيه عن الله يتضمن معنى إفاده كمال Ginahu. ونفي الشريك Wa nafyu syariki عن الله يتضمن كمال kamala وهدانيته niyatihi وقدرته ونفي الولي عنه minadzulmi تضمن kamala izzihi كمال عزه wa qahrihi. وقهره. Baik, barakallahu. Kemudian wa minha, dan diantaranya juga ayat-ayat yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan sifat salbiyah adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra.
Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Dan ucapkanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat anak, berarti satu yang dinafikan, lam yattakhidh walad wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya, wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul, dan tidak punya penolong dari kehinaan. Penolong dari kehinaan. Wa kabbirhu takbiro, dan agungkanlah, besarkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat ini yang dinafikan ada 3 sifat: anak, sekutu, penolong dari kehinaan. Fa'amarallahu bihamdihi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, lintifai sifatin naqsi anhu, untuk menafikan sifat-sifat cacat darinya. Apa saja? 1, wahiyat ikhadul walad, yaitu mengangkat anak. Mengangkat anak, Allah tidak mengangkat anak. Apakah sekedar itu? Wa nafyu anillahi, dan menafikan sifat angkat anak, punya anak dari Allah Subhanahu wa taala, yatadammanu, itu mengandung ma'antifaihi, disertai dengan menafikan anak, kamala ghinahu, kesempurnaan sifat maha kayanya Allah. Karena kalau punya anak berarti terbagi kekuasaannya. Kemudian wa nafyu syariki anillahi, dan penafian pengingkaran, penafian sifat sekutu dari Allah Subhanahu wa taala, yatadammanu, itu mengandung kamala wahdaniyatin, kesempurnaan sifat Maha Esa Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya Allah. Kemudian yang ketiga, wa nafyul wali anhu minadh-dhul, dan menafikan penolong dari Allah dari kehinaan, yatadammanu, itu mengandung kamala izzi, kesempurnaan sifat kemahaperkasaan Allah, wa qahri, dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, qahhar. Terus selanjutnya, nafyul wali huna sababuhu sababuhu adullu wilayati falaisa bimanfiyin. Allahi ani naksi aibi kamala sifat. Terus wafil ayati terakhir. Lanjut 1 paragraf lagi, wafil ayati. ayat itu ada Yusabbihullaha kiyan maqalina illal kafira. Yaliku billahi. Kemudian beliau menjelaskan tentang penafian wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Wali kan artinya pelindung, penolong. Penjelasan wali apa yang dinafikan dari Allah, pelindung apa, penolong apa yang dinafikan dari Allah. Wali yang yang dinafikan itu adalah wali yang menolong Allah. Tapi wali yang Allah tolong, wali yang Allah tolong itu tidak ditiadakan. Artinya Allah punya wali. Allah punya wali. Wali ini kan artinya secara bahasa kan artinya pelindung ya, penolong ya, wali Allah, penolong Allah, pelindung. Apakah artinya mereka itu menolong Allah? Enggak. Justru mereka yang ditolong Allah. Gitu. Jadi yang dinafikan adalah wali yang menolong Allah. Sedangkan wali yang Allah tolong tidak dinafikan. Kita lihat. Wa nafyul wali huna la yunafi isbatahu fi mawdi'in akhar. Penafikan wali di sini tidak tidak menghilangkan, tidak menafikan penetapan wali pada tempat yang lain.
Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya, penolong orang-orang yang beriman, gitu kan. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim. Tahuilah sungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka. Di sini sebut aulia Allah, wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah. Padahal di surat Al-Isra, walam yakun waliyun minadul. Nah, kan gitu. Ini gimana nih? Yang dimaksud wali yang mana? Apakah ayatnya kontradiktif? Enggak. Li'annal waliya al-manfiyya, karena wali yang dinafikan, wal waliyu alladzi sababuhu adzullu, adalah wali yang sebabnya adalah kehinaan. Yang menolong Allah. Ammal waliyu bimaknal wilayati. Adapun wali dengan makna wilayah, kekuasaan, falaisa bimanfi, maka tidak dinafikan. Maka tidak dinafikan. Kemudian wa minha qauluhu ta'ala, dan diantara firman Allah Subhanahu wa taala ini juga sifat yang disalbikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ditiadakan dari Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih ma untuk Allah, ma semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ini salbiahnya mana? Ini kan menunjukkan bertasbih. Salbiahnya mana? Kan ini kan ayat-ayat yang menunjukkan ada sifat salbiah gitu ya. Kalau yang tadi kan udah jelas tuh. Apa namanya? Lam yakun lahu lam yattakhid walad, itu semua itu bentuknya penafian. Ini bentuknya segala apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Mana salbiahnya? Salbiahnya dari sisi ini. Wat tasbih. Tasbih itu apa artinya? Bertasbih. Apa artinya? Tanzihullahi, mensucikan Allah, membersihkan Allah, mensucikan Allah, amin nafsi wal aib, dari cacat dan aib. Berarti kan ini mengandung sifat salbiah, mengandung salbiah ya, menafikan Allah, mensucikan Allah dari sifat kurang dan aib. Nah, berarti masih nyambung. Wadzalika yatadammanu kamala sifatihi, dan ini mengandung kesempurnaan sifatnya. Berarti apa namanya? Segala apa yang ada di langit dan di bumi itu mensucikan Allah dari sifat kurang dan cacat. Berarti dihilangkan dari semua sifat kurang dan cacat. Profil ayat, dan di dalam ayat tadi, dalam surat Al-Jumu'ah tadi, dalilun, ada dalil ala anna kulla syai'in yusabbihullah, bahwa segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Semuanya tasbihan hakikian, dengan tasbih yang hakiki, dengan pensucian yang hakiki, bilisanil hali wal maqal, baik dengan lisanul hal itu bukan ucapan, dengan tindakan, wal maqal, dan lisan maqal itu ya lisan, omongan, illal kafir, kecuali orang kafir. Semua yang ada di langit dan di bumi itu mensucikan Allah dari sifat aib dan kurang, baik dengan apa namanya perbuatan maupun dengan ucapan, kecuali orang kafir. Kenapa orang kafir tidak? Fa inna tasbihahu, karena tasbihnya orang kafir, karena pensuciannya orang kafir, bilisanil hali faqat, itu dengan tindakan saja. Kenapa? Li'annahu yasifullaha bilisanihi bima la yaliku billahi azza wa jalla. Karena orang kafir itu mensifati Allah dengan lisannya, dengan omongannya, dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Namanya orang Nasrani mensifati Allah dengan punya anak, ya kan? Tapi perbuatannya mereka pasti mensucikan Allah, gitu kan, mensucikan Tuhan mereka. Terus yang mana terus? ومنها قوله تعالى فاتقوا الله والذين ما كان معه الله الذين لكم الإيمان كان بما خلق وجعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وفي هذه الآية Nafyu. نفي اتصال الولد ونفي تأسس آله وتنزيه الله عما وصفه به. وهذا يتضمن ما ذكر كمال أعمال الله الله انفراد ما هو خصائصه وقد برهنة
Fa'lala. قد جرم الله على امتناع وتعدد الآلهة بجهال فيما Burhanaini. كانين أصليين أحدهما أو كان معه إله انفراد Lan faroda. عن الله بما خلق ومن المعلوم عقلا Wahisan. وحسا Anna. أن نظام العالم Alami. العالمي واحد لا يتخاذل ولا يتناقض وهو دليل على أن مدبره واحد. الثاني لو كان مع الله إله آخر بطلب La tolaba. طلب أن يكون العلو له حينئذ إما أن يجلب أحدهما الآخر فيكون هو الإله فإما أن يعجز فيما Kullun minhuma. كل منهما عن الآخر فلا يستحق واحد منهما أن يكون إلها لأنه عاجز. Baik, cukup. Terakhir. Wa minha, dan diantaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat nas yang menyebutkan sifat salbiyah. Dalil teks ayat atau hadis yang menunjukkan sifat salbiyah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Mu'minun ayat 91. Ya, itu bukan 191. Karena surat Al-Mu'minun nggak nyampe 191. Kebanyakan. Mattakhadallahu min waladin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat anak. Wa makana ma'hu min ilahin, dan tidak ada ilah bersama dia. Idzan, karena apabila ada ilah bersama Allah, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Maka setiap ilah itu akan pergi membawa yang diciptakan. Wala'ala ba'duhum ala ba'd, dan sebagian ilah akan mengungguli gitu, mengalahkan sebagian ilah yang lain. Wa subhanallahi amma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifati. Nah, fi hadhil ayat, dan dalam ayat ini ada beberapa yang dinafikan. Nafi ittikhadil walad. Satu, menafikan mengangkat anak. Dua, wa nafi ta'addudil alihah. Menafikan berbilangnya ilah, sesembahan. Kemudian itu dua ya. Wa tanzihullahi amma wasafahu bihil musyrikun. Dan yang ketiga, mensucikan Allah dari apa yang disifati orang-orang musyrik. Ingat tadi subhanallah, tasbih itu punya makna mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Kemudian kata beliau wa hadza yatadammanu mantifa'i ma dzukira, dan ayat ini mengandung disertai dengan menafikan apa yang disebutkan, menafikan anak, itu ada kamalallahi, kesempurnaan Allah, wan firadahu, dan kemahaesaan Allah, bima huwa min khasaisi, dengan apa saja yang itu termasuk kekhususan Allah. Kemudian kata beliau waqad barhanallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan burhan, telah memberikan bukti, dalil alam tinai ta'addudil alihah, atas tertolaknya berbilangnya Tuhan, berbilangnya sesembahan, berbilangnya ilah. Biburhana ini akliyain, dengan dua bukti akli, dengan dalil akli. Disuruh mikir. Ahaduhuma, yang pertama, lauka namahu ilah, kalau ada bersama Allah subhanahu wa ta'ala ilah yang lain, lan farada anillahi bima khalaqa, maka ilah itu akan menyendiri dari Allah dengan apa yang dia ciptakan. Dengan apa yang dia ciptakan. Ya sudah, nih saya nyiptain ini, kamu nyiptain ini, udah kita masing-masing aja. Wa minal ma'lumi aqlan wa hissan, dan termasuk sesuatu yang diketahui baik secara akal dan secara hissi, secara indrawi, anna nidhamal alam, bahwasanya pengaturan alam ini wahidun, satu. La yatasadamu, tidak berbenturan, wala yatanaqadu, dan tidak saling kontradiktif. Wahwa dalilun, dan ini adalah bukti ala anna mudabbirahu, bahwa saya pengaturnya itu wahid, satu. Pengaturnya satu. Kalau pengaturnya banyak nanti
Itu. Ya, bingung. Wasani yang kedua, lau kana ma'allahi ilahun akhar. Seandainya ada bersama Allah ilah yang lain, la talaba an yakuna alulu lahu. Maka ilah yang lain itu akan minta saling menaiki, saling mengungguli satu sama yang lain. Wahina idin, kalau ada ilah saling mengungguli, dewanya 3 gitu kan, dewanya 10 gitu kan. Itu pernah kejadian ya, sama teman saya dulu, orang Jepang. Gitu. Dia datang ke Indonesia naik Gunung Ungaran. Dia bilang ini dewanya beda sama yang di Jepang. Ya, sama aja ya. Itu karena dalam bayangan dia penguasa alam itu banyak. Makanya akan seperti itu. Wahina idin, dan ketika itu imma an yaklida ahaduhum al-akhar. Maka salah satu dari kedua ilah tadi akan mengalahkan yang lain. Wa yakunu huwal ilah. Maka yang menang itulah jadi ilah. Menang itu jadi ilah. Wa imma an ya'jiza kullun minhum. Atau kemungkinan yang kedua, dua ilah yang berantem ini itu saling nggak mampu saling mengalahkan anil akhor dari yang lain. Artinya seri begitu ya. Wala yastahiqu wahidun minhuma. Maka apa namanya masing-masing dari keduanya tidak berhak an yakuna ilahan untuk jadi ilah. Kenapa? Li annahu ajiz, karena lemah. Karena lemah. Kalau menang berarti yang satu naik. Kalau sama-sama kalah seri nggak ada yang jadi ilah. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan di sini. Bagaimana di sini dengan manfaatnya? Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.